pas dipilih sama Disney, Halle Berry ini jadi Ariel. Iya. Lu setuju nggak? Enggak. Pembawaan karakter yang dibawa sama si Halle ini emang bikin gue ngelupain nih ras aslinya. Iya benar. Jadi kita seakan-akan tuh penonton dibawa ke story-nya, bukan pemilihan case-nya lagi. Betul. Gue nggak tahu kenapa gue pakai baju ini sih. Kayaknya pas gue lagi nggak sadar deh, kayaknya ada yang pakai. Jack Lockley ini kayaknya. Ah iya kayaknya. Iya. Iya. Wait. Jangan. Wah, gue paling suka pas nonton Little Mermaid yang namanya Karina. Cakep banget tuh pokoknya. Gue suka banget namanya Karina. Itu pokoknya kalau nanti next Little Mermaid ada karakter itu gue pasti nonton. Malah gue ngincer ngeliat dia doang. Yes, halo teman-teman semua. Balik lagi bareng gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 66 It's Nothing But Movies. Oke, kali ini episodenya agak sedikit berbau-bau Disney. Karena apa? Gue baru aja kelar nonton The Little Mermaid yang versi live action. Dan surprisingly gue suka banget sama filmnya, enjoy, fun. Dan terlepas dari kontroversial itu, hari ini, podcast ini gue pengen ngomongin sama teman baru gue yang baru aja gue undang di sini. Langsung aja kali ya kita announce dulu siapa dia. Raffi, Jovi, Brian, Ilyas. Tuh, panjang banget. Halo, salam kenal aja. Raf ya. Oke, ini baru ketemu sama gue di gala premier Fast X. Ya. Baru ketemu Fast X, akhirnya langsung gue undang ke sini buat salaman langsung ya. Dari salaman udah langsung tuh. Ini lu bakal undang nih. Iya, gue bakal undang langsung ke sini, langsung ke podcast ini buat ngomongin tentang kontroversialnya film Disney The Little Mermaid. Iya, baru pertama kali diundang ke sini langsung berat ya pembahasannya. Setiap pembahasan Disney di sini itu banyak pro dan kontranya. Jadi hati-hati kalau ngomong nggak apa-apa. Jujur banget, gue baru nonton tadi The Little Mermaid dan surprisingly gue suka sama filmnya. Menurut lo The Little Mermaid yang versi live action itu gimana, Vi? Sebenarnya nggak jauh-jauh dari animasinya juga kan. Iya. Cuman perbedaannya di bagian rasnya doang kan. Rasnya doang, bener. Iya. Awalnya gue juga sebenarnya nggak setuju gitu. Kenapa versi live actionnya itu rasanya berbeda? Apakah ini ada political issue dari Disney atau memang kebutuhan karakter di filmnya? Aktrisnya Halle Berry. Pertama nih, gue pengen pernah pendapat lo. Pas dipilih sama Disney, Halle Berry ini jadi Ariel. Iya. Lu setuju nggak? Enggak, tapi gue nggak benar-benar menitik beratkan, nggak setuju ya. Karena kan gue juga belum tahu nih gimana nih eksekusinya nih begitu si Halle ini meranin Ariel, ya kan? Ya kembali lagi gue dipatahkan begitu gue udah nonton filmnya. Karakternya bagus. Iya. Ya, maksudnya dia cocok buat meranin si Ariel ini kan. Iya, benar. Sih gue juga. Ya pas nonton sebenarnya memang kita bisa ngerasa simpati lebih tinggi lagi semenjak si Ariel ini tuh perform di setengah film. Setengah film gue mulai nikmatin tuh karena dia udah mulai banyak dialog. Terus karakter dia juga udah mulai tumbuh kembang. Jadinya cocok lah ya gue bilang si Ariel ini tuh diperanin sama si Halle Berry. Terlepas dari mereka yang bilang ini kontroversi sih kalau Ariel yang di animasinya kan rasnya kan kulit putih, nah ini kan kulit hitam. Tapi ya selama dia punya karakter yang sepanjang film bisa believable ke penonton, gue setuju aja dia meranin karakter Ariel next filmnya. Kalau lu gimana? Iya, lebih ke musikalnya sih. Musikalnya. Kan? Sama pembawaan karakter yang dibawa sama si Halle ini emang bikin gue ngelupain nih ras aslinya. Iya benar. Jadi kita seakan-akan tuh penonton dibawa ke story-nya, bukan pemilihan case-nya lagi. Betul, kontroversinya lagi tiba-tiba lupa ya gitu. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, Vi, ceritain dong lu awalnya tuh gimana sih? Lu kan TikToker nih. Iya benar. Circle TikTok lo banyak. Ada Rian, ada Erik, dan gue kenal tuh circle lu kan. Nggak berteman sama siapa aja sih, nggak circle-circlean. Ya maksudnya, iya benar. Maksudnya kan lu temennya banyak gitu. Dari konten-konten TikTok ada Rendra, ya kan. Terus ada Erik, ada Rian, Watchmen, banyak lah. Ya, Kaderos. Yang sering kita, Kaderos juga kan. Banyak kita sering ketemu di premiere juga. Iya benar. Itu gimana ceritanya lu yang tadinya kerjanya bukan di bidang content creator, terus lu ngonten dan rame gitu, follower lu banyak. Awalnya gimana, Vi? Sebenarnya alasannya itu sama dengan rata-rata content creator. Iseng-iseng. Gue cuma bikin konten apa ya tentang gue pasca kecelakaan doang. Di situ naik di situ. Oke. Tapi di situ gue nggak mau nih bangun personal branding gue, anjir kasihin karena kecelakaan kan. Gue nyari nih nyari ide-ide pokok gitu ya, apa yang pengen gue bahas, komedi dulu. Gue nggak langsung terjun ke konten Marvel atau meme segala sih, enggak langsung. Justru gue baru masuk ke ngebangun personal branding jadi Marvel meme
gitu tuh No Way Home, pas yang No Way Home. Oke, Spider-Man No Way Home ya. Iya, makanya beberapa komen walaupun gua nggak nyinggung siapapun, gua cuma ngejok doang, tetap tuh ada komen fans jalur No Way Home. Fans jalur No Iya, Way Home. Baru ngefans Iya. karena film No Way Home. Oke. Terus. Ya langsung di situ tuh ya gue makin semangat dong gue cari deh konten-konten kayak ide-ide meme gitu buat gue representasikan ke dalam video kan. Gue peragain lah sebagai parodi lah Oke. gitu. Jadi awalnya justru konten lu komedi dan sekarang Sebenarnya gue dulu tuh pengen jadi akun informatif Marvel ya. Gue takut blunder. Kayak siapa emang? Enggak, gue takut blunder aja sih, karena emang lagi tuh gue salah. Jadi Loki itu ya, Loki kan karakter favorit gue. Kematiannya kan di Infinity War. Tapi gue bilang di Endgame. Oh, blundernya di salah. Iya, di lu situ. nyebutin, Iya. peristiwanya apa gitu ya. Iya rame sih di situ. Cuman rame gara-gara di situ doang. Akhirnya udahlah, ya udah gue mundur lah, gue jadi konten biasa aja gitu, general gitu. Oke. Sampai gue nonton No Way Home, gue bareng si Tuku Fayat itu. Tuku Fayat, oke. Sama Pedro juga di situ, ada Kevin Win juga. Nah di situ mereka tuh pada ngedorong gue buat udah lu lanjutin aja buat ngonten Marvel gitu, beda sama yang lain kan. Konten Marvel yang lain tuh konten kreator tuh ada Kaderos kan, ada Kamonfan juga. Monfan, Deros, oke. Yang apa namanya? Zoom Avengers itu ya? Iya, Zoom Avengers ya. Grupnya Bang Yoven itu ya. Iya, Bang Yoven, terus Itu udah ada. Nah, gue di sini bingung nih apa yang beda gitu ya. Lu nyari apa yang beda di konten lu buat lu nge-brandingin diri lu gitu. Iya, betul. Oke, akhirnya ya gitu, pas gue pertama tuh yang paling boom konten apa yang pertama bikin naik TikTok lu? sebenarnya yang paling naik tuh bukan cosplay ya. Gue reaksi ketika gue selesai nonton No Way Home. Oke. Ya, selesai nonton No Way Home yang gue ngobrol sama teman gue yang fans Marvel juga nih. Gue bilang dia ada nyebutin karakter Peter, tapi gue pura-pura nggak tahu tuh Peter siapa. Padahal tuh gue lagi ngejok di situ kalau spell yang dikeluarin sama Doctor Strange tuh berfungsi sampai ke sini, ke universe kita. Oh, jadi kayak kita kesantet mantranya si Doctor Strange. Menarik. Banyak yang relate di situ, banyak banget. Nah, di situ gue lanjutin semuanya nih konten. No Way Home tuh ada berapa ya? Ada 6 kali apa? Ada 10 kali gue langsung. Naik. Iya, semuanya naik tuh. Alhamdulillah. Oke, jadi followers tuh sekarang udah sampai Di 81 ribu, luar biasa. 81 Amin. juta. Amin paling serius. 81 juta kayak Raffi Nagita 17 kalah sih itu. Kalau 81 juta. Iya ya. Iya kalah kayaknya. Gue buka perusahaan lagi sih. Iya, jadi Raffi Entertainment guys. Tapi berarti setelah lo berkembang TikTok lo itu, lo makin banyak networking dan makin banyak relasi kan di Iya, gue tadinya tuh waktu gue ngonten general, itu gue nge-follow Kaderos, nge-follow Kamonfan, emang belum di-follow backin. Wah, Monfan, bangke lu Fan. Jadi gue bikin konten Maria Fania, kamu gimana sih nggak follow back orang ini? Monika. Monika ya. Iya, Monika. Jadi gue mesti bikin konten Marvel buat di-follow back sama mereka. Gila. Jadi Monfan nggak follow back lu awalnya. Monfan lu bener-bener lu keji banget, Monfan nggak boleh gitu Monfan. Deros juga lu parah banget sumpah asli. Ini rising star TikToker Marvel lu nggak follow. Wah, gila. Gitu lah, Bang. Lu kecewa sama lu Monfan. Terus. Mau nangis gue. Monfan biasa Monfan mah. Iya. Jadi gitu gue seneng. Akhirnya di follow back sama dia. Iya, di follow back dong. Wah, aduh. Nah, di situ juga gue begitu rilisnya Moon Knight, serial Moon Knight. Oh, baju lu Moon Knight sekarang. Oh iya, nggak sengaja sih. Keren banget emang. Gue nggak tahu kenapa gue pakai baju ini sih. Kayaknya pas gue lagi nggak sadar deh, kayaknya ada yang pakai. Jack Lockley ini kayaknya. Oh iya kayaknya. Iya. Wait. Jangan di sini berubah bahaya. Tadi lu bahas tentang cosplay kan? By the way kan si Rendra juga ngeliat lu sempat cosplay Moon Knight kan? Iya. Dan lu demen cosplay juga di konten Instagram lu, tadi gue lihat kan. Cosplay kayak ngejokes tentang Gamora atau apalah gitu. Nah itu emang sekarang lu kalau misalkan ke event-event Marvel tuh lu pengen banget cosplay? Pengen sih. Pengen cosplay, emang lu suka sama cosplay ini? Suka aja sih gue. Cuman gue ya gitu masih low budget. Masih low budget gitu. Sama kenapa gue bikin low budget ini juga mendukung orang-orang yang kayak fans Marvel di luar sana yang emang pengen cosplay, full cosplay. Tapi mereka tuh kayak gimana ya?
males atau sayang gitu ngeluarin budget kan. Jadi kayak lebih gunain kreativitas gitu buat pakai barang-barang sekitar gitu buat nge-cosplay. Itu ya sih yang gue Little Mermaid dong, cosplay Little Mermaid. Jadi Ariel. gue masuk agenda. Tatum. Ya, salah. Jangan. Tapi lucu tuh kalau Little Mermaid ada cosplaynya, kan ada 7 bersaudara tuh dia kan. Iya. Terus satu-satu, gue paling suka pas nonton Little Mermaid yang namanya Karina. Cakep banget tuh pokoknya. Gue suka banget namanya Karina. Itu pokoknya kalau nanti next Little Mermaid ada karakter itu gue pasti nonton. Malah gue ngincer ngeliat dia doang. Karina gitu? namanya. Gue nggak tahu aktornya namanya siapa, Ren. Gue coba lu tahu nggak penonton aktrisnya namanya siapa sih itu sih yang jadi Karina, itu cakep banget, sumpah gue suka banget liat mukanya asli. Nah, cosplay berarti lu suka sama cosplay dan sekarang konten lu semakin berkembang. Nextnya kalau misalkan emang diundang-undang lagi, lu bakal cosplay apa yang pengen lu peragain? Sebentar, gue sebenarnya masih belum full cosplay Loki. Oh, Loki. Gue belum pernah. Gue cuma pakai crownnya doang. Oh, crown-nya ada tuh ya di Shopee ya? Iya. Ada? Ada sih ada. Dijual tuh crown-nya? Iya kan ada crown yang versi di Avengers 2012 tuh. Aha. Ada juga yang crown versi Presiden Loki yang patah sebelah tuh, yang gitu. Gue ngincernya yang panjang sih. Oh, spesifik mengincarnya yang panjang. Iya, itu di Thor The Dark World sih. Itu gue suka sih kostumnya. Yang ending The Dark World itu ya? The Dark World ya. Kenapa lu suka karakter Loki? Karena dia itu mischief. Dia ini Penuh dengan tipu daya sih. Tapi yang bikin gue suka sama Loki justru si Tom Hiddleston-nya sih ngebawain Tom karakter. Hiddleston. Iya, ngebawain karakter itu bener-bener gimana ya? Licik gitu. jadi Gue suka apa sih, manipulatif ya? manipulatif. Tapi gue lebih suka lagi ketika karakternya tuh ada pengembangan. Dimana dia tuh yang tadinya jahat, manipulatif, tapi dia jadi somehow jadi care gitu. Bahkan di kejadian Infinity War gitu, itu kan sebelumnya kan dia ngakuin dirinya tuh emang son of Luffy kan. Dia nggak mau ngakuin kalau dirinya tuh anak dari si Odin. Tapi di situ begitu dia pengen lawan si Thanos, dia nunjukin, dia ngasih tahu sama Thanos kalau dia tuh Odin Son. Oke. Iya. Loki, gue tunggu lu Asgard cosplay ya. Loki ya. Iya. Iya. Emang budgetnya lumayan tuh kayaknya. Lumayan sih. Untuk crown aja lumayan sih. Crown-nya harganya berapa tuh? Crownnya kalau di luar tuh ada sih ya dari marketplace luar sekitar 3 jutaan crownnya 3 doang. juta. Gila, itu Enggak crownnya doang. crown-nya doang 3 juta. Mahal juga ya? Sebenarnya yang nggak terlalu mahal itu Presiden Loki. Paling tapi udah full set tuh dia. Oh, tapi nggak ada tuh dong di toko oren, di Shopee, di Tokped gitu nggak ada. Kalau yang kayak limit-limit gitu. Gua masih belum tahu juga sih. Ada sih yang jual, cuman mungkin bahannya nggak terlalu ini. Nggak bagus lah ya cosplaynya, jadi nggak totalitas kan. Ya nggak totalitas. Biasanya kan kalau cosplay kan kita identik kan sama ini, sama acara-acara wibu tuh. Iya kan? Iya dong. Ikut nggak lu? Ikut kemarin sih terakhir gua ikut Comic Con sih. Comic Con Doang sih terakhir. Jadi Itu yang pertama sih gua. Jadi apa? Jadi Moon Knight lah. Dan Moon Knight. jadi apa lagi ya? Moon Knight itu kayak jadi karakter lu ya? Iya, kayaknya ya? jadi Udah karakter. Tapi lu kayaknya mirip deh. Mirip nggak sih, dia ada bisa nih kalau badannya digedein lagi, lu jadi mirip Jack Lockley. Bener? Tinggal pakai topinya ya, topi Peaky Blinders aja. Iya, oh iya bener, pakai topi Peaky Blinders, terus lu datang ke Comic Con berubah jadi Jack Lockley gitu yang matanya putih. Keren tuh asli gue. Yang ada gue ditahan sama satpam di situ. Kenapa nih? Kenapa? Jangan Coba lah. dong, ini cosplay lama lu yang paling unik. Iya, kalau cosplay yang paling unik menurut lu sendiri ya, lu bisa menilai diri lu cosplay apa? Terus gue ngebayanginnya udah ngakak ntar. Ngebayanginnya udah ngakak apa? Sailor Moon? Enggak. Powerpuff Girl? Bukan, cosplay aku kan. Gue jadi baru nyadar lagi gue. Enggak. Jadi ini. Aku bukan. Oh, Namor. Namor. Pakai apa aja tuh? Aduh, Pakai apa aja tuh aksesorisnya cosplay? Gue pakai kalung-kalungnya tuh percaya-percaya gue pakai name tag kerjaan gue. Lanyard gitu. Iya, pakai lanyard gitu. Terus bagian hidungnya ini bener-bener parah sih. Sedotan kayak gue belah dua, terus gue tusukin staples buat gue jepit di sini. Anjir. Gitu. Niat. Itu niat banget, tapi nggak sakit emang. Nggak ganggu kan? Pasti ganggu dong. Iya, cuma berapa detik buat ngonten doang sih. Anting pakai anting. Anting pakai anting. Anting pakai kayaknya sih gue. Pakai. Gua nggak tahu deh. Iya ada juga sih anting, tapi gue
Gua taruh anting juga deh. Gua sebenarnya taruh anting juga kalau nggak salah deh. Lihat dong ini dia cosplay Raffi sebagai Namor. Cing cing. Terus apa lagi? apalagi selain Namor yang menurut lo agak effort tapi masih bisa lah. Bentar. Cukup budgetnya. Bentar. Cukup. Filter Gamora ya paling low budget ya. Itu enggak. Gua cuma perlu kain doang kayaknya. Perlu baju doang. Iya, filter Gamora. Deadpool paling. Wih, Deadpool. Ada nggak foto yang bisa di-share? Ada. Centing Deadpool. Wih, gila. Kenapa lu bisa cosplay kayak gini? Lu suka sama karakternya dan lu menurut tuh suitnya harganya juga nggak terlalu mahal atau? Iya, karena sebenarnya nggak terlalu mahal buat topengnya doang sih. Kayak 400.000 apa gue bikin? 800.000. 400.000. Full set berapa? Full set ya itu juta-jutaan, bisa 4 jutaan di situ kalau full set. Dan lu beli tuh? Nggak beli lah. Oke, kalau beli sekitar 4 jutaan. Sekitar 4 jutaan. Itu udah bagus tapi bahannya. Udah bagus, itu termasuk sepatunya juga. Belinya di mana sih kalau kostum-kostum gitu? Fik? Ada sih sebenarnya ada ini ya, artisnya ada apa? Desainernya. Desainernya ada desainer juga. Itu biasanya di Tokped juga ada sih. Apa juga ada? Iya. Harganya sekitar segitu tuh, 4 jutaan. Itu Gue ada, kualitas udah oke ya? ada temen juga sebenarnya yang bikin topeng kayak gitu. Oh. Tapi dia mahal banget, emang bagus sih kualitasnya. Custom gitu nggak? Custom juga bisa ya. Di custom gitu bisa? Custom bisa ya. Sampai Kamen Rider juga dia bikin Power Ranger semuanya dibikin. Hulk gitu jadi Hulk bisa? Enggak dong. Kan. Oh nggak bisa Beda. ya? Terlalu gede ya? Beda. Lu pernah jadi Black Bolt? Anjir ya, gua lupa. kan? Dengan mulut yang tertutup, enggak? Beda dong, jangan. Pakai apa? Itu pakai apa? Itu gue pakai garpu. Pakai apa? Gue pakai garpu. Ini dia Black Bolt, ting. Cosplay Raffi jadi Black Bolt, anjing. Pakai apa? Garpu? Iya, pakai garpu. Kenapa pakai garpu? Ya karena Kan ada ininya. iya ada antenanya kan. Garpu Black Bolt itu. beneran ini? Garpu beneran. Diapain garpunya? Gue tempel gitu di hidung gitu. Ini cosplaynya cosplay komedi ya? Iya sih lebih ke komedi sih. Cosplay parodi cosplay. Oh, Lebih parodi cosplay sih gue. Gue kira tuh cosplay yang ini tahu. Jadi nggak cuma sekedar low budget doang. Jadi gue pengen bikin orang ngakak aja sih. Oh, pantesan. Justru- Dia tuh naik gara-gara itu ya. Benar-benar. Kayak waktu mau naik itu orang pada ngakak karena apa dah? Kenapa? Masker duckbill. Oh ada Iya. yang ininya yang gini ya. Iya. KN95. Iya, kalau misalkan kayak gini doang sama ini, sama mata gini doang tuh kayak masih kurang lah. Tapi gue suka dari desain duckbill-nya sih yang bikin lu nggak masih relate sama iya. Sebenarnya kalau di Moon Knight kan malah yang lancip tuh bagian tudungnya kan. Tapi ini gak ada. Duckbill-nya anjir. Iya, tapi kayak cosplay gitu tuh sementara orang yang cosplay serius dan niat banget nih udah beli. Gue pernah nginterview orang cosplayer Valorant ya, game Valorant, dan itu tuh pas dia ngejelasin harganya berapa tuh ya emang jutaan gitu. Iya, jutaan emang. Ternyata bisa cosplay dengan low budget gini ya? Bisa. Bisa ya. Apalagi kalau cuma buat konten doang sih, itu mendukung banget. Lu bisa kayak sendok di di dapur juga lu bisa pakai sih buat Bisa konten. pakai. Bisa. Kalau sendok kayak King kalau kan di Little Mermaid kan ada King Triton tuh, bapaknya si Ariel. Itu bisa kali ya pakai sendok Bisa, juga, bisa. tapi sendoknya yang jumbo gitu, yang gede gitu ya. Benar-benar. Bisa. Pakai wig tuh. Nah, nextnya lu mau konten apa lagi, Vi? Setelah ini Spider-Verse. Spider-Verse? Iya. Jadi pas gue nonton pasti gue siapin di notes gitu. Gue liatin nih tiap scene-nya nih yang jadi memeable. Terus karena emang tugas tuh buat meme gitu ya? Iya, buat meme doang. Lu demen dengan jokes-jokes yang lu keluarin ke orang, lu Iya. udah enjoy sekarang nih ya? Udah enjoy karena banyak banget yang nge-save atau nge-share video gue. Dikala lagi hangat-hangatnya tuh filmnya lagi rilis kayak gitu. Oke, berarti ada yang suportif sama lu, ada yang ngebantu lu buat bikin konten gitu dari. Iya benar, termasuk Watchmen ID ya. Eric, thank you Eric. Eric, thank you Rick ya. Undang lagi. Undang lagi dong ya, kemana kayak gala premier yang di Singapura ya. Iya, yang di Australia kalau Australia, yang Comic Con di Meksiko gitu. Ayo lah Rick, undang lagi Rick. Kemarin gue belum sempet ini loh, gue minta dia kan interview sama Paul Ken ya. Rudd. Sama Iya. Paul Rudd ya. Gue cuma minta ini doang foto gue di sampingnya dia gitu, di fotonya, ngerti nggak lo? Iya, tahu gua. Iya. Fotoin foto gue tuh sampingnya sama ya. Cuman dia nggak sempet. Kayak sengaja nggak sih? Sengaja itu. Eric waktu itu curhat sama gua kayak kayaknya gua sengaja aja deh. Raffi. Pantes. Padahal gua belum kenal Raffi. Enggak bohong. Bercanda Rick. Iya, oke. Jadi
lo sudah enjoy sekarang dari konten kreator dan relasi lo semakin banyak kan berarti ya? Vi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Nextnya lo bakalan resign dari kerjaan lo sekarang kan nih? Boleh di-spill nggak kerjaan lo sekarang? Tapi kalau udah nyaman mungkin Iya. bakalan ini kali ya, full jadi konten kreator kali. Iya. Tujuan gue sih itu. Nah, tujuan lo jadi full konten kreator. Iya. Share tips dong. Apa- Kalau mau jadi ini. Apa yang membuat lo atau enggak gini deh? Pertanyaannya lebih tepat. Tips dari lo atau saran dari lo untuk teman-teman atau follower lo yang nonton ini pengen jadi full content creator? Pertama-tama ketika lu emang punya kerjaan, jangan dilepasin dulu kerjaannya. Ya itu bener sih, bener banget. Sayang lah. Jangan dulu. Cuan-cuan nomor satu ya. Cuma nomor satu. Karena lu harus manage waktu dulu ketika lu kerja. Misalkan lu pulang kerja, jadi lu harus manage waktu dulu. Oke. Ketika lu pulang kerja sih. Kalau break kerjaan sih kayaknya enggak sih. Pulang kerja, terus lu juga di situ atur waktunya, jadwal-jadwal buat lu nge-tag video, buat lu nge-post video, buat konten, atau prime time nih ketika lu nge-post video, itu sih penting untuk lu bener-bener jadi full content creator. Iya, kontennya kira-kira yang lagi naik konten apa? Haters MCU sih menurut gua. Haters ngehujat-hujat itu aja, naik kan pasti kan? Atau kayak DC gitu, ngehujat DC naik tuh Iya, pasti benar. kan? Jadi public enemy naik tuh biasanya. Benar. Ada yang Tapi baru, Nan. Apa? Hatersnya haters MCU. Nah, ada yang baru lagi nih, Ah, konten iya. kreator, kontennya itu hatersnya haters MCU. Wah, gimana tuh? Pusing gak lu? pusing. Nanti ada lagi di next generation hatersnya MCU. Itu kalau sama DC mungkin enemy of my enemy kali ya. Enemy of my enemy, betul. Jadi di sini banyak joker netizen MCU, banyak banget yang suka apa ya? Kadang gue bilangnya sih mereka punya sudut pandangnya sendiri terhadap si produksi ini nih, production house-nya ini nih. Kadang jadi sama si content creator kadang suka berseberangan dan banyak tuh gue seru gue tonton tuh di TikTok kan, gue lihat komennya, seru banget nih. Misalkan lu nih, misalkan nih, wah dia ini nih bahas apa tadi Loki, tapi dia salah nyebutin, dihujat, banyak komenan. Padahal cuma salah nyebutin dikit doang. Ya mungkin emang kalau salah ngomong dikit, fansnya tuh langsung brr. Iya. Padahal Kevin Feige-nya aja Kevin Feige-nya aja Bodo amat. bodo amat dan dengerin Nerima. kritik orang tuh didengerin sama Kevin Feige. Tapi Iya. kalau netizen itu kadang suka nggak bisa nerima kritikan orang lain kan. Kevin malah ketawa-ketawa dia di sana. Iya, Duitnya lancar. saya makin kaya Iya, gitu. iya. Yang penting naik. Mau dari kontroversial atau Lu tetap mau konten MCU? tetap sih. Tetap nggak mau konten jokes receh gitu nggak? Udah enggak. Udah Sebenarnya gue bikin dua akun sih sebenarnya. Oh, lu ada akun satu lagi namanya apa satunya? Sama juga Raffi Jovi Brian Elias. Yang satu itu kontennya apa? Dark joke sih. Dark jokes. Lu nggak mau konten yang kayak bikin review nyeleneh atau kayak misalnya MCU jangan deh. Misalnya ada karakter yang menurut tuh ganjel nih. Lu gabungin aja konten lu dark jokes sama konten MCU. Wah, keren Gue tuh. pengen ngonten kayak gitu, Bang. Iya. Cuman emang gue karena kehabisan waktu kali ya. Untuk konten biasa aja gue suka kepepet gitu. Kepepet. Jadi mesti prepare sih. Emang Tapi tiap gue hari konten lu? tiap Sehari hari satu. Iya satu. Cuman gue ada kayak misalkan gue kayak numpuk nih video ini. Cuman gue nggak post kan menurut gue ada yang nggak pas nih buat nge-tag videonya gitu. Oke. Kira-kira dark jokes dari lu untuk konten MCU kasih gue satu. Coba. Ntar lu apa nih? Dark jokes buat MCU. MCU, iya. Coba kasih gue satu. Ada. Ya, kemarin Lo tau nggak apa namanya penempat Thunder apa namanya Stormbreaker ya? Itu cebol tapi gede ya. Astaga, itu masuk astaga enggak. Tyrion Lannister kan? Iya, anjir Tyrion Lannister ya. Gote. Itu Iya, itu dia lumayan. Boleh lah, boleh. wah parah sih itu, parah Iya. banget itu. Iya, boleh. Dia juga suka dark jokes gitu berarti ya, walaupun kita nggak bisa share di podcast, tapi, Iya, tapi dia gua- punya selera dark jokes yang oke lah. Berarti konten yang di akun lu yang satu lagi tuh full dark jokes? Ada juga sih yang reguler biasa. Yang reguler biasa? Kalau gue udah kecapean kena violation. Oh, nggak boleh emang? Ada yang kena violation, kalau nggak salah ini apa namanya Little Baby. Little Baby? Ya, Film Little Baby? bukan. Apa? Little Baby itu ini Nagasaki bom Nagasaki. Oh, bom Nagasaki. Oke, itu nggak boleh. Little Boy.
Little Bukan Boy. Little Baby ya, Little Boy. Little Boy. Nama bomnya. Oh, Iya. Bom atom Nagasaki, Hiroshima Nagasaki. Itu kena. Iya itu kena. Jadi gue ada cewek tiktokers Jepang di tahun ketika ada TikTok di Jepang terus bikin tren yang big boy. Big Boy. Tahu oke, kan? Ya. Tapi yang datang malah little boy. Kayak gitu. Jadi klip di TikTok boleh sih. Oke sih. Oke, emang datang malah bom ya. Itu kena violation dan sekarang udah nggak ada videonya. Masih ada sih. Oh, masih ada. Sempet kena violation terus gue Bikin ulang. Enggak, gue Mohon ke TikTok. Ke TikTok. Ya, aju banding sih bahasa kerennya. Padahal gue mohon sih. Oke. Ya, itu balik lagi. Oke. Banyak Berarti, juga sih. oke. Nextnya lu bakalan konten Dark Cube sama MCU ya, pasti ya? Kemungkinan. Ya. Kemungkinan besar Tapi ya. gue main aman-aman dulu sih. Iya, nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Menanggapi sekarang yang fans-fans MCU yang menurut gua senggol bacok, respon dari lu gimana sebagai kreator? Ini sudut pandang lu aja, kan orang beda-beda ya, setiap konten kreator Iya. punya sikapnya sendiri lah buat nanganin fans atau followers dia yang nggak sepemikiran sama dia atau mengcounter opini dia. Kalau lu dapat masalah yang seperti itu, masalah yang biasa kita temui di konten kreator MCU, Iya. respon lu apa ke mereka? Apa lu bodo amat? Ya, gue bodo amat karena yang balas bukan gue. Yang balas followers yang lain. Wow, lu punya Enggak juga sih, enggak juga. Cuman yang nggak follow juga, yang nggak ada beberapa viewers yang nggak follow gua, tapi mereka suka nontonin gua di FVP. Jadi mereka ikut balesin gitu kayak nge-defend gua. Jadi kebanyakan cowok apa cewek followers lu? cowok cewek sih. Cowok cewek. Cowok sih lebih banyak. Cowok. Heeh. FVP lu sekarang diramaikan dengan konten-konten MCU dari reviewer lain apa masih cewek-cewek dari TikTok? Reviewer sih. Viewers. Reviewer. Oh, reviewer ya. Iya, reviewer. Siapa menurut lu reviewer yang pertama jadi role model lu? Bang Rendra dong. Rendra First. kemarin lu Gue Kenapa, juga, kenapa sebenernya gue pembawaannya nahanan tuh? dari tadi ya. Tadi yang disebutin Kamon Fan, yang disebutin Kaderos kan. Padahal Bang Rendra nih yang baru follow gue. Dia yang terakhir follow Serius, gue. lu baru follow dia? Enggak, dia udah lama follow gue, tapi dia yang terakhir dibandingkan urutan reviewer Anjing yang tadi. emang nih orang nih. Parah yang ngehe dia aslinya. Gue seneng ngeliatin dia punya review kan. Dia kayak menjembatani nih antara yang haters MCU sama yang hatersnya haters MCU. Dia tau nggak? Dia followersnya berapa? Gue lupa. 90.000. 90 ya? 100.000 ya? 90.000. Itu 80.000 di buzzer. Jadi gitulah ya. Followers Rendra dan komennya kan rame ya. Engagementnya tinggi kan. Rame tinggi Disney ya. selalu suka sama kontennya Rendra First. Ya itu komentarnya juga dibuzzerin lagi. Oh, dibuzzerin Jadi, lagi ya? makanya budget konten dia satu konten itu 6 juta sampai 7 juta. Karena 5 jutanya atau 6 jutanya buzzer, nah sisanya baru dia riset. Selama ini? Selama ini. Berarti lebih gede dong budgetnya dibandingkan pernikahannya apa? Iya benar. Iya. Oh ya, dulu belum saya congrats buat Rendra First baru nikah lu. Iya, tapi gue ini lagi. Kenapa? Oke, segala ke sono. Oke. Tapi ini serius ya, Rendra jadi role model lu di awal-awal konten ya? Iya, benar. Sekarang lu ada look up nggak sama reviewer yang menurut lu satu sudut pandang sama lu? Cara dia nge-review, objektivitasnya, subjektivitasnya lah kita sebut, kan semua reviewer kan subjektif. Subjektivitasnya sama kayak selera lu. Selera gue ya? Berarti di luar Rendra ya? Di luar Rendra kan yang pertama awal-awal. Terus akhirnya lu ngikutin wave kontennya MCU tuh sama Zoom Avengers segala macam termasuk dia. Nah sekarang pas lu udah follower 80.000 nih dan lu udah punya konten banyak, ada nggak role model dari luar, boleh TikToker luar atau TikToker Indonesia yang menurut lu, wah ini reviewernya boleh nih gue jadiin referensi? Ada di luar juga sih. Tapi dia lebih sering konten nge-review DC gitu. Subs namanya. Iya. Subs. Lu tahu? Oh, Subs ya? Subs. Iya, Subs ya, Subs tahu. Itu gue juga dapat referensi dari si Asam Lambung. Oke. Dia nge-share ke gue gitu. Jadi gue suka sama konten dia. Terus kalau Indonesia paling Fernando. Orang gila. Masukin lagi ke podcast capek gue. Jangan ngomong orang gila lu. Enggak, lu enggak maksudnya ntar di-cut. Fernando. Hah?
Oh, Gandhi Fernando. Bukan. Oh, bukan. Tahu. Bukan. Oh, bukan ya. Bukan. Nggak usah dibahas udah. Oh iya itu di sorry. Bukan. Itu pemain AC Milan ada namanya Fernando. Itu pembalap, salah bukan. Itu bukan Fernando Alonso. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Jadi tadi siapa Subs ya? Kalau dari luar ya, yang menurut lu tuh reviewnya oke lah, Iya, dia bisa oke. pandang oke masuk. Lu anime ikutin nggak anime? Cuma yang populer doang sih. Contohnya? Demon Slayer. Attack on Titan ya juga, One Piece? cuman One Piece ini dosa besar deh, gue nggak ngikutin. Lu ngikutin One Piece? Iya. Nggak apa-apa kan waktu di TikTok kan udah di-reveal kan One Piece sekarang adanya di Tanjung Priok. Anjir. One Piece-nya. One Piece ada di Tanjung Priok. Iya, beneran. gue Yang ngomong- sempet gue langsung skip lagi tuh. Iya. Yang ngomong Yonglex, Ren. Iya benar. Bener kan tahu kan? Benar. Ya, yang ngomong Yonglex sama 100 Entertainment-nya dia tuh, krunya kan. Jadi udah ketemu, dia udah ini nggak usah nonton lagi. Tamatnya nanti ke sini. Tamatnya nanti ya di Indonesia gitu. Jadi ya udah nggak usah dilanjutin lagi. Ya udah Boruto aja lah ya. Iya benar. Demon Slayer, Ya ngikutin dulu. AOT, Ngikutin. Jujutsu Kaisen, Ngikutin juga. ikutin juga. Berarti bisa dikategorikan dia sebagai nggak penikmat penikmat anime lah. Nggak Iya. mungkin masa wibu. Wibu kan udah jadi KBBI. Lu tau nggak sekarang wibu udah jadi KBBI? Ya gue sempet dengar sih, artinya apa? Artinya apa kalau Gak mau, gue gak mau nyebutin gue wibu. Coba dia aja yang nyebutin. Ayo. Enggak, gue nggak tahu, Oh, gak tahu ya. Nggak tahu gue. Tapi kalau cosplay wibu gitu, menurut lo sekarang industri udah jalan apa nggak? Cosplay apa wibu? Iya, maksudnya cosplay Jepang gitu. Orang yang, ya wibu kan udah jadi kayak, ya udah gue wibu, gue bangga jadi wibu. Reza Arab wibu ya kan. Benar-benar. Andra Leo wibu, Ya. ya kan. Sekarang menurut lo industri anime di Indonesia, animenya seperti apa? Vi? Ramai ya. Kayak kemarin ya event Comic Con aja. Itu kan maksudnya semuanya kan kayak Marvel juga masuk kan. Anime. Banyak banget yang cosplay anime dibandingkan yang Marvel malah. Oh, cosplaynya lebih banyak. Lebih banyak. Kayak kemarin tuh ada Aries ini, aduh gue lupa acara Aries, gue lupa namanya Aries apa gitu, Aries Party. Itu ada Rangga Slasmana, Anya Geraldine, Oh Yuki iya, Kato. Ya. Semuanya jadi Semuanya karakter jadi Jepang. Iya, Ya benar. kan si Keanu jadi hantunya Spirit Way, Iya, kan, di Ghibli, terus si Yuki Kato jadi Inosuke, terus si siapa lagi tuh, Vidi Aldiano jadi Hisoka. Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, ya, Bahkan artis-artis sekarang juga cosplay itu jadi sesuatu yang lumrah-lumrah aja gitu kan sebenarnya. Iya. Mereka malah lebih full effort ya. Full effort iya, dan itu ya beli sih pasti atau nggak bikin ya. Cuman maksud gua dari zaman gua dulu yang cosplay tuh dianggapnya tuh masih tabu lah ya, masih kayak lu ngapain sih cosplay, kayak lu norak lu segala macam. Sekarang menurut gua cosplay udah jadi hal yang bisa spesial gitu. Spesial benar. Kalau lu punya niat dan lu tampilannya menarik gitu ya dengan karakter aslinya, itu bisa jadi spesial. Bener-bener. Gue ngerasain gue lagi tuh waktu Comic Con ya. Gue cuma cosplay ini doang apa namanya kayak Moon Knight doang kan. Mr. Knight sorry. Mr. Knight. Iya. Tapi kan gue nggak terlalu akurat. Gue pakai jaket putih, pakai sepatu putih, pakai celana putih sama topeng Mr. Knight. Sama sarung tangan. Terus Tangan. ada yang minta foto sama gue. Itu suatu kebanggaan di situ Keren. buat gue. Keren. Karena artinya tuh orang ngehargain gue. Tapi ada nggak di awal-awal lu cosplay yang justru ngerasa aneh gitu? Ini orang ngapain dah? Gitu. Ada nggak? Orang lain gitu. Iya, followers lu atau teman-teman lu gitu? Ada sih beberapa teman. Ada berapa teman? Dia bilang lu apa? Kayak gimana dia bilangnya? Ya maksudnya dia bilangnya kayak gimana gitu? Maksudnya respon dia pas lu ngeliat lu cosplay pertama kali. Kayak lu ngapain sih, Vi? Iya. Lu sakit ya? Kok kacau sih? Kok jadi sakit? Terus ekspresi gue yang baru nyadar kalau gue selama ini sakit. Oh emang lu sakit gitu maksudnya? Ternyata gue emang sakit ya. Ya, tapi lu meresponnya untung dengan bercanda sih ya. Iyalah. Nggak terlalu lu bawa serius. Jadinya lu tetap cosplay kan sampai sekarang. Iya. Dan akhirnya kan terbukti. Artis-artis sekarang industri cosplay udah makin banyak animenya di Indonesia. Makin keren juga. Dan mungkin ini lu salah satu yang konsisten nih cosplaynya, Vi. Ntar lu tetap cosplay lagi. Saran dari gue sih tetap jalanin apa yang lu suka. Jangan dengerin kata orang lain kalau cosplay lu EO lah. Peduli tai sih menurut gue.
Yang penting lu tetap stay on the your passion gitu sebagai cosplayer. Oke. Kayak gue seneng sih. Senang ya, basically ya. Oke, sekarang gue pengen ngasih pertanyaan ke lo. Ini bentuknya kuis. Baru di podcast ini pertama kali gue coba. Iya, gue korban terus ya. Gue yang pertama di sini, tapi gue dapat yang berat-berat. Nggak berat sebenarnya. Ini kuis. Lo akan menebak karakter-karakter di sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Bukan. Jadi gue di sini pengen ngasih gambar ke lo. Bentuknya itu adalah final shots dari sebuah film. Jadi gambar ini harus lo tebak. Gue pengen tes ilmu pengetahuan filmnya dia juga nih. Oke? Oke, siap. Tetap dari ini film-film atau universe-nya Tukang Bubur Naik Haji, bukan? Bukan. Oke, siap ya? Ya, siap. Yang pertama ya. Anjir, bukan gue. Yang pertama ini kameramen sama Rendra di belakang boleh nebak juga. Tapi nebaknya dalam hati aja, karena kalau udah Raffi jawab baru bisa jawab, oke? Kalau udah tahu di belakang bilang tahu ya, oke? Nih ya, lu gua kasih lihat, habis itu lu pikir dulu, baru gua kasih tahu kamera, oke? Ini gambar yang pertama. Langsung dong. Udah tahu? Udah tahu. Pertama? Apa? Oke, apa? Ayat-ayat cinta apa? Bukan dong. Oh, bukan, salah. Bukan. Inception. Inception. Teng teng. Teng teng. Gambar pertama, oke. Gambar kedua. Oh, Ayat-ayat. siksa kubur. Bukan. Oh, bukan lagi ya? Makmum. Oh, makmum. Bukan lagi, bukan. Bukan. Up. Bener. Lagunya Coldplay kan? Iya, up and up. Iya bener. Ada end up-nya. Oh iya bener. Next. Set. Butuh clue nggak? Betul. Clue ya? Iya, gua Ini no clue banget. no clue banget. Satu universe sama Tukang Bubur Naik Haji. Ada bukan. Nggak, bukan. Norton ya, Norton. Ini ada Edward Norton sama Brad Pitt yang main. Itu yang belum gue nonton. Oh. Oh iya, no. Sebenarnya gue belum nonton sih, tapi gue tahu. Apa? Fight Club. Fight Club. Mantap. Lu nonton, Bang? Nonton kan? Ini gambar ke-4. Ini apa nih? Apa? Tahu kan? Anjir, sorry. Fast and Furious. Fast and Furious keberapa? Keberapa itu? Nah, ayo keberapa? Kasih bocoran 7. Benar. Terakhir. Tetet. Apa nih? Live actionnya Death Note. Bukan. Oh, bukan Like Yagami itu, bukan. Oh, bukan, sorry. Mirip, tapi bukan. Ya, Squid Game. Oh iya, Squidward. Deddy Corbuzier. Oke. 5-5-nya terjawab oleh Raffi. Berarti nanti nextnya gue kasih pertanyaan final shot yang lebih susah. Kalau gitu gue tadi cari yang awal yang lebih susah. Oke, tadi itu dia podcast gue sama Raffi. Semoga kalian yang udah nonton dari awal sampai habis mendapatkan informasi tentang kontroversinya si Little Mermaid ini atau obrolan random kita tadi bisa ngambil yang positif aja, yang negatifnya sok atau ditinggalin aja. Jadi, thank you sekali lagi, Vi. Thank you. Episode 65 kan Raffi. Episode selanjutnya kalian ada ini episode 66 kan Raffi nih. Next episode kalian ada rekomendasi nggak ngundang siapa? Reviewer boleh, aktor atau pelaku di industri film juga boleh, tulis kolom komentar. So, Nandika pamit, Raffi pamit, sampai bertemu di podcast berikutnya guys. Bye bye.